Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Nas'alullah ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nas'alullah salamatan fid dunya wal akhirah. Jadi kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-30, Raqm 30, babun nahyi an tasdiqi ahlil kitabi wa takdzibihim. Kita akan membahas tentang sebuah larangan membenarkan ahlul kitab ataupun larangan mendustakannya. Jadi ada larangan di dalam Islam yang nanti akan kita sebutkan dalil dari larangan tersebut untuk tasdiqu ahlil kitab. Membenarkan ahli kitab ini terlarang. Mendustakannya juga terlarang. Dikarenakan pada mereka, pada ahlul kitab, terkhusus dari kalangan Yahud dan Nasara, pada mereka pernah diturunkan kitab. Walaupun dari sebagian besar kitab Allah yang diturunkan kepada mereka telah mereka rubah-rubah. Ya, telah mereka rubah-rubah di dalamnya, baik itu maknanya ataupun kalimat-kalimatnya, lalu mereka katakan itu dari sisi Allah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan dunia, sehingga menyesatkan manusia. Nah, disitulah Nabi SAW melihat agar kita kaum muslimin tidak terjatuh kepada membenarkan sesuatu yang sudah mereka rubah, sesuatu yang dusta, jangan kita benarkan. Atau sebaliknya, jangan sampai kita mendustakan, sebenarnya itu masih wahyu Allah. Ya, karena di dalamnya masih ada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang di lantai 2 diharapkan bisa anak kesayangannya ditenangkan, disayang-sayang biar tenang. Taib. Ya, kita akan melihat di sini beberapa dalil yang akan disebutkan oleh penulis tentang ahlul kitab. Dan penyebutan ahlul kitab untuk Yahudi dan Nasrani, Yahud dan Nasara, penyebutan ahlu al-kitab, kata ahlun ini kan berarti menguasai. Ya, bukan pujian untuk mereka, tapi ini adalah penghinaan untuk mereka. Sebagaimana orang yang tidak menguasai komputer kemudian dikatakan dia ahli komputer. Kira-kira itu sanjungan untuknya
sehingga dia pujungan, atau itu penghinaan. Wah, ini ahli komputer orang ini. Ya, padahal jangankan ahli komputer, mungkin dia nggak tahu yang enter yang mana kan. Nah, ini kan penghinaan namanya. Nah, demikian juga ini bukan sanjungan, bukan pujian untuk mereka, untuk Yahud dan Nasara, tapi ini penghinaan. Ya, dikarenakan kitab telah diberikan dan diturunkan kepada mereka, tapi tidak mereka jalankan, tidak mereka jaga. Ya, orisinilnya, tidak mereka jaga keasliannya, ataupun mereka telah merubahnya, sehingga ini penghinaan untuk mereka. Tapi tidak boleh kita pungkiri, tidak boleh kita ingkari bahwa pada kitab-kitab tersebut masih ada wahyu-wahyu Allah Ta'ala, sehingga terkadang kita dapati saat kita membahas hukum-hukum Islam, kita dapati di dalamnya kok ada semisal ajaran yang dianut, yang masih diamalkan oleh Yahud dan Nasara. Maka Al-Quran ini datang untuk itu, untuk membenarkan kebenaran yang masih ada di dalamnya, dan untuk mendustakan kedustaan yang sudah dimasukkan ke dalam kitab-kitab sebelumnya, terutama dari kitab Injil ataupun dari kitab Taurat. Tenang ya yang di bawah ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136 yang dibawakan oleh penulis di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah oleh kalian wahai orang-orang beriman, qulu amanna billah. Ini Allah Ta'ala yang perintahkan kita untuk mengucapkan apa? Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Cukup sampai di situ? Tidak cukup hanya sebatas mengatakan beriman kepada Allah, akan tapi mengimani apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diyakini. Ya, amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakan wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kita? Al-Quran. Maka wajib kita mengimani Allah dan mengimani Al-Quran. Tidak berdalih beralasan saya hanya beriman kepada Allah, lalu Al-Quran kitab yang diturunkan kepada kita tidak diimani, diingkari baik secara terang-terangan ataupun secara tidak langsung. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma unzila ila Ibrahim. Katakan juga bahwasanya kami mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Apa nama kitabnya yang diturunkan kepada Ibrahim? Kitab apa? Ya, masih berupa lembaran, Suhuf Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran. Sebagian kecil saja yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ya, secara umum hanya disebutkan suhuf, lembaran-lembaran. Jadi setiap Rasul ada kitab yang diturunkan kepada mereka, ada wahyu. Ya, wahyu diturunkan kepada mereka, ada syariat. Baik. Maka kita wajib mengimani ini. Wa ma unzila ila Ibrahim. Katakan kami mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, apa yang diturunkan kepada Ismail. Wa Ishaq, apa yang diturunkan kepada Ishaq. Wa Ya'qub, apa yang diturunkan kepada Israel, Ya'qub. Wal asbat, dan cucu cicit-cicit mereka, yang mana mereka diangkat menjadi nabi dan rasul yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa kita imani. Wa Isa, apa yang diturunkan yang diberikan kepada Isa, Injil, kita imani. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada seluruh nabi yang diutus dari Rabb kalian, yang diutus oleh Allah, maka kita wajib untuk
mengimaninya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita enggak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya di antara para nabi dan rasul. Tidak kita bedakan. Semua itu nabi Allah. Semua itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka ada kitab masing-masing. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepadanya. Taib. Nah, ini satu dalil dari ayat Al-Quran yang dibawakan oleh beliau bahwa hukum asalnya ataupun merupakan perkara pokok dari keimanan mengimani seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada setiap Rasul, Nabi dan Rasul. Wajib kita mengimaninya. Taib, itu perkara pokok, itu perkara penting, dan itu salah satu dari rukun iman, ya, ruknun min arkanil iman, yakni mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dalil yang lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, dahulu ahlul kitab membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Kemudian mereka tafsirkan dalam bahasa Arab. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ya, jadi dahulu kaum muslimin masih bertetangga, masih bermuamalah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang tidak memerangi kaum muslimin. Yang diperangi kaum muslimin kan adalah ya orang-orang kafir, musyrik atau dari kalangan ahlul kitab yang mereka juga memerangi kaum muslimin. Adapun yang tidak memerangi kaum muslimin, maka sebagaimana kita biasa bertetangga, ya, kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan kaum muslimin, itu biasa. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat berbuat baik, ya, dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak memerangi kalian. Enggak dilarang oleh Allah kita buat baik sama dia, buat baik sama orang-orang Yahudi, Nasrani, tapi jangan dijadikan sebagai teman setia. Karena teman setia kita adalah orang-orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, yakni sahabat dekat kalian, kecuali dia seorang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah menyantap makananmu kecuali seorang yang bertakwa, karena manfaatnya besar. Ngasih makan pelaku maksiat manfaatnya kecil dan mudaratnya besar. Ya. Kenapa? Ya karena seperti memelihara ular dari kecil, udah gede dipatuknya kita. Ya kan? Dan seperti itu. Taib. Nah, jadi ini sudah biasa. Mereka dari kalangan ahlul kitab membacakan kitab Taurat kepada kaum muslimin dengan menerjemahkan dari bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau pun bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab. Jangan kalian benarkan perkataan ahlul kitab. Wala tukadzibuhum, dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Jadi jangan dibenarkan apa yang mereka ucapkan, dan jangan pula didustakan. Wa qulu, tapi ucapkanlah, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan al-ayah seterusnya. Beliau pun SAW membacakan ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Beliau bacakan ayat tadi. Ya, setelah Nabi SAW mengatakan, jangan kalian membenarkan ucapan mereka, jangan kalian benarkan ahlul kitab, dan jangan pula kalian mendustakan ahlul kitab, tapi ucapkanlah, kami mengimani Allah, mengimani apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran, mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Ya'qub, kepada Asbat, cucu-cucunya, mengimani apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, ya, dan kepada seluruh nabi. Kami tidak membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Taib. Ini kata Nabi SAW. Berikutnya diriwayatkan dari Namlah bin Abi Namlah Al-Ansari bahwa ayahnya bercerita kepadanya,
Namlah semut namanya. Namanya semut. Ya, namanya bahasa Arab kan begitu. Ya. Yang penting jangan kasih nama anak Jahannam. Dulu teman saya di pondok orang Lampung, dia cerita, saya punya tetangga katanya, namanya Jahannam. Pernah ditanya, kenapa Pak kok dikasih nama Jahannam? Ya pas dia lahir tuh bingung kasih nama anak apa, buka-buka Quran, tanya ini bacanya gimana, Jahannam. Yuh keren juga gitu ya. Kayaknya Jahannam gitu ya, kekar betul. Jadi kita pesan aja kalau pulang kampung suruh rubah namanya. Baik, kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Namlah bin Abi Namlah. Yang bisa bahasa Arab memang agak ketawa. Semut, anaknya bapak semut. Namlah bin Abi Namlah Al-Ansari, bahwa ayahnya bercerita kepadanya ketika ia sedang duduk di dekat Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki Yahudi. Ketika dia duduk dekat Nabi SAW, datang seorang laki-laki Yahudi dan berkata kepada beliau, apakah jenazah ini bisa berbicara? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allahu a'lam. Ya, jadi tiba-tiba seorang Yahudi datang dan menanyakan ada jenazah di sana. Apakah jenazah ini bisa berbicara? Namanya sudah jenazah, sudah meninggal dunia. Ya, apakah jenazah ini bisa berbicara? Maka beliau SAW menjawab, Allahu a'lam. Laki Yahudi itu pun berkata kembali, aku bersaksi bahwasanya jenazah itu dapat berbicara. Ya, aku bersaksi bahwasanya jenazah ini bisa berbicara. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Beliau pun langsung berkata kepada kaum muslimin, kepada para sahabat waktu itu, apapun yang disampaikan oleh ahlul kitab kepada kalian, jangan pernah kalian membenarkannya. Jangan kalian benarkan mereka. Wala tukadzibuhum, dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Wa qulu amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tapi hendaknya kalian mengucapkan kami mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, dan mengimani rasul-rasulnya. Fa in kana haqqan lam tukadzibuhum. Sekiranya apa yang mereka sampaikan memang ada benarnya, kalian tidak termasuk mendustai mereka. Wa in kana batilan, sekiranya apa yang mereka sampaikan ada kebatilan, lam tusaddiquhum, kalian tidak ikut serta di dalam membenarkan kedustaan itu. Nah, ini yang dijaga oleh Nabi. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahwasanya kaum muslimin umatnya terjatuh dengan tipuan ahlul kitab. Ya, kesalahan mereka yang telah merubah-rubah al-kitab, yakni kitab Allah. Sehingga ini merupakan bentuk pencegahan dari Nabi SAW, dan ini pentingnya menghindari syubhat, sesuatu yang belum jelas hak dan batil, lebih baik dihindari, ditinggalkan. Enggak kita benarkan karena kemungkinan ada kebenaran. Tidak kita dustai secara mutlak, tidak pula kita benarkan secara mutlak, tapi ya sudah tinggalkan. Itulah perkara syubhat. Syubhat sesuatu yang belum jelas halal haram dan belum jelas di dalamnya ini batil ataukah hak. Tinggalkan. Selama itu bukan perkara darurat. Kalau jelas daruratnya mengancam nyawa, kan begitu ya, maka jangankan yang syubhat, yang jelas haram saja boleh. Ya kan? Jadi perkara haram itu hanya pada perkara darurat. Lagi di bawahnya syubhat, masih ada sisi halal di dalamnya. Tapi kalau tidak ada unsur darurat yang ada di depan mata, darurat itu kan sesuatu yang memang sudah ada di depan mata. Mau tidak mau, untuk melepaskan darurat ini dengan menggunakan perkara yang haram, pasti lepas dari darurat itu, bisa dipastikan, tidak apa-apa. Ya, yang haram itu digunakan, ataupun yang subhat tadi. Tapi kalau tidak berhadapan dengan perkara darurat yang kita sebutkan tadi, maka tinggalkan perkara syubhat sebagaimana pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Siapa saja yang menjaga diri dari perkara syubhat, ya maka dia telah menjaga kesucian diri dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang jatuh kepada perkara syubhat, sejatinya dia telah jatuh kepada perkara yang haram, enggak jelas. Baik. Nah, berkenaan dengan ini juga Nabi SAW ingin mencegah kita, melindungi kita, lakukan proteksi agar kita tidak termasuk orang yang mendustai kalamullah. Karena kalamullah, benar-benar kalamullah, wahyu Allah, dipastikan itu adalah al-haq. Setuju? Wajib setuju. Ya, jika benar itu wahyu Allah, kalamullah, dipastikan itu adalah al-haq. Karena kalamullah, Al-Quran, kitabullah, terutama Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi. Ya, tanzilun min hakimin hamid, kata Allah Ta'ala. Kitabullah Al-Quran ini tidak ditimpa, tidak akan tertimpa, didatangi kebatilan sedikit pun dari depan ataupun dari belakangnya, karena dia turun dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai hukum. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak terkandung kebatilan di dalam kitabullah kecuali yang sudah dicampur dengan manusia, kalamnya manusia. Baik. Jadi demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat kandungan bab. Kata penulis di sini, fiqhul bab. Pertama, berita yang dinukil dari Bani Israel itu terbagi 3. Berita yang dinukil dari Bani Israel itu terbagi 3. Pertama, berita yang kita ketahui kesahihannya dan kita yakini kebenarannya melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, berarti apa? Tatkala berita-berita dari Yahudi dan Nasrani atau dari Ahlul Kitab sampai kepada kita, tanpa harus mencari tahu, tanpa harus bertanya-tanya, nanti akan kita sampaikan, tidak boleh juga kita bertanya kepada mereka. Ngapain bertanya sama mereka tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sekiranya kita mendapatkan informasi dari Ahlul Kitab, lalu kita dapati di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi SAW yang sahihah, dalam hadis yang sahih disebutkan tentang hal itu, membenarkan hal itu, maka kita pun wajib untuk membenarkan hal tersebut. Ya, karena dipastikan apa yang sampai kepada kita dan dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Qur'an yang dibawa memang yang terakhir. Ya, sebagai filter lah gitu ya. Kalau dalam itu jadi screeningnya lah kan gitu ya. Sering terbuang pokoknya ini bunga kan gitu ya. Nah, ini bisa diambil. Nah, seperti itu. Ya, tatkala kita lebih memperdalam Al-Qur'an ini, kita bisa memfilter segala syubhat dari Ahlul Kitab, khususnya perkara yang rancu, yang tercampur, itu akan terlihat jelas nanti ketika kita benar-benar memahami Al-Quran dengan sunnahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah itu kalau kita belum benar-benar menguasai, memahami dari Al-Quran ataupun Islam ini, itu yang jadi masalah. Ya, kadang kan kita dapati sebagian kaum muslimin sampai kepada memuji-muji orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Ahlul Kitab secara khusus, Yahudi ataupun Nasara, tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang kita anggap itu terdepan, ya, kemudian suatu kemajuan, seakan-akan Islam ini adalah agama yang menyebabkan kemunduran, ya kan? Yang sering saya dapati itu ada 2 yang sering dapati, dari sisi kesehatan sama pendidikan. Ya, kesehatan, pendidikan. Mungkin banyak dari sisi yang lain. Dari sisi kesehatan, sebagian kita kaum muslimin banyak memuji-muji orang kafir. Wah, itu kalau udah mereka yang ngasih standar, wah itu sehat sudah itu.
Kayaknya orang Islam ini nggak paham tentang kesehatan dan kebersihan. Padahal kita lebih bersih. Orang mereka menghalalkan babi kok. Masa mau kita bilang mereka lebih bersih daripada kaum muslimin? Masih? Ya, mereka menghalalkan babi. Babi itu bersih apa? Bersih apa bersih? Ya, kaum yang menghalalkan babi, kemudian kita puji-puji, oh mereka memang standar bersihnya itu. Ya. Cuma yang jadi masalah memang kita kurang mendalami makna bersih itu. Padahal Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Kita kurang meneliti bersih. Standar bersih Islam itu tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Kalau kita mau mempelajarinya. Kadang kan enggak kita pelajari secara mendalam. Nah, itu contoh. Kadang ya sebagian kaum muslimin terlalu hulu berlebihan, ya menyanjung-nyanjung orang-orang kafir dengan standar mereka. Wah, itu standar bersih dan sehat. Emang kita nggak bersih apa ini kaum muslimin ini? Standar bersih itu Islam ini apa yang Allah Ta'ala turunkan ini, bersih dengan kebersihan yang mendapatkan pahala. Ya, makanan jatuh kata Nabi, ya kan? Jangan sampai dirampas setan, ambil, buang kotornya, makan lagi. Enggak standar bersih Islam. Ya, lalat masuk ke dalam bejana minuman kalian, celupkan kata Nabi. Ya, buang lalatnya, jangan buang airnya. Nanti balik airnya minum, lalatnya buang lalatnya, minum airnya. Ya, enggak percaya. Begitu orang barat neliti, oh baru percaya. Waduh. Aneh ini. Muslimin kadang. Ya, demikian juga pendidikan. Kadang terlalu dulu berlebihan. Ada satu negara, wah, itu negara nomor 1 paling perhatian terhadap pendidikan. Lah Islamnya di mana? Nabi SAW itu di mana? Apakah masih kurang metode pendidikan beliau SAW terhadap generasi? Enggak ada. Kita tidak mengakui, tidak ada manusia yang lebih baik pendidikannya kepada anak dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Wajib kita meyakininya. Ya, nggak ada yang lebih baik dari pendidikan Nabi. Pendidikan yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Tapi yang jadi masalah kita nggak mau menggalinya. Tidak mau pula kita menggali dari pewaris-pewaris Nabi. Siapa itu? Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Ya, malas kita membaca buku ulama. Kalaupun buku ulama ada, nggak bisa kita baca. Belum bisa bahasa Arab. Itu jadinya yang repotnya. Jadi jauh kita itu dari Islam kita itu sendiri, itu jauh. Sehingga beliau SAW nggak suka, jangan gitu, jangan benarkan mereka, jangan pula dustakan dan jangan pula benarkan. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Nabi udah cukup untuk kalian. Udah cukup. Seharusnya kalian yang menjadi tolak ukurnya gitu ya. Setiap apa yang datang dari ahlul kitab, screening, filter, kesaring. Ini boleh. Memang sudah ada di dalam Islam. Ini boleh, ini tidak boleh. Ya, keluarkan ini keluarkan. Ini tidak boleh. Nah, seperti itu. Sehingga ini kata beliau, berita yang dinukil dari Bani Israel itu ada 3. Berita yang kita ketahui kesahihannya dan kita yakini kebenarannya melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Berarti harus tahu makna Quran dan Sunnah. Berita seperti ini benar dan wajib membenarkannya ketika Islam ya membenarkan hal itu juga, membenarkan informasi itu. Maka nggak boleh kita mendustainya. Ya, sebab kebenaran yang ada pada kita turut membenarkannya. Ya, saya pernah mendengar dulu ya, awal-awal mengenal sunnah lah. Di tahun 99 2000 ada yang lebih senior lagi yang dia berbicara tentang sunnah. Ya mungkin belum sampai pemahaman ataupun bagaimana memahami agama ini secara benar. Jadi dalam rangka untuk menghindar dari tasyabbuh, sekiranya orang-orang kafir berjanggut, maka kita harus selisihi. Gimana nyelisihinya, Pak? Ya harus potong janggut juga. Sekiranya orang kafir mulai berjanggut, kita harus menyelisihinya.
Bagaimana menyelisihinya kalau mereka udah berjanggut? Kita potong janggut katanya. Nah, ini kan salah pemahamannya. Justru kita membenarkan, berarti masih ada kebenaran yang pada mereka yang mereka jalankan dari kitabnya. Masih ada kebenaran, atau setidaknya masih ada fitrahnya lah. Kan itu sunnah fitrah kan begitu ya. Masih ada fitrahnya. Tapi bukan justru kita malah menyukur janggut. Karena dia berjanggut, kita ya, supaya jangan tasyabuh menyelisihi mereka, kita harus potong janggut supaya enggak mirip kepada mereka. Ya salah. Kalau mereka nanti tiba-tiba sholat, terus kita tidak sholat, ya kan tidak mungkin begitu, salah lah. Mereka puasa juga nanti misalnya sama, mereka ikutin puasa sama dari waktu sahur subuh gitu sampai maghrib, kita jangan puasa untuk menyelisihi mereka, ya salah. Baik. Nah, kemudian yang kedua, berita yang kita ketahui kebatilannya dan kita yakini kebohongannya karena bertentangan dengan apa yang ada pada kita. Berita seperti ini pun wajib didustakan dan ditolak. Nah, ini harus tahu. Datang berita-berita dari ahlul kitab, ya, dari orang kafir. Kemudian kita tahu bahwasanya dalam Islam enggak benar itu, maka kita tolak. Dan wajib kita menolaknya, mendustakannya. Nah, ada pun jenis yang ketiga, itulah yang kita bahas di sini. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi tidak dibahas itu tentang kebenarannya ataukah itu batil. Maka poin yang ketiga ini, berita yang tidak diketahui pasti kebenaran dan kebatilannya. Dalam masalah ini ada perinciannya. Pembahasan dalam bab ini berkisar tentang masalah tersebut. Nah, itulah dia. Lanjut kepada yang kedua. Apabila berita itu termasuk jenis yang ketiga, maka tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh pula didustakan. Enggak boleh dibenarkan, tidak boleh pula didustakan. Ini jenis yang ketiga. Biarkan saja seperti itu. Udah diamkan aja. Ya. Kalau perkara syubhat udah tinggalkan aja, kan begitu ya? Udah tinggalkan, gak usah dibahas. Bingung, pusing nanti. Udah tinggalkan aja. Belum jelas ini mana nih? Ini haram atau halal? Ini batil atau hak? Udah, kalau nggak jelas tinggalkan aja. Nah, kalau berita diam aja. Ya, nggak usah kita komentari. Kalau kita nggak tahu ini hak ataukah batil berita ini, udah nggak usah komen. Kadang kan di media itu komen semuanya kan, ya. Pokoknya dikomentari itu semuanya. Kalau kita nggak tahu itu apa, ataukah hak ataukah batil, gitu ya, belum tahu kita, udah diamkan. Karena nggak tahu kita, nggak kita benarkan, nggak kita dustakan, karena kita nggak tahu, belum pasti. Kecuali pasti itu kebatilan, maka kita sampaikan lawannya, haknya. Kalau itu hak, maka kita kuatkan lagi, kita takkid, ya, bahwasanya itu benar. Baik. Sebab mengandung kemungkinan benar dan salah. Jika ternyata benar sementara kita terlanjur mendustakannya, atau jika ternyata salah sementara kita terlanjur membenarkannya, tentu kita akan jatuh dalam kesalahan. Nah, itu dia yang kita khawatirkan, kita terjatuh pada kesalahan itu. Ini merupakan dasar wajibnya menutup mulut dalam perkara yang masih dalam kontroversi dan tidak memberi penegasan dalam masalah-masalah yang masih bersifat praduga. Jadi kalau di sana ada masalah-masalah yang berbeda-beda versinya, kan begitu, belum jelas ini gimana, udah, sikap kita adalah diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Kalau kita tahu itu kebaikan, itu kebenaran, ya sampaikan. Tapi kalau belum tahu ini ada sisi benar, ada salah, udah sumut. Ya, sukut atau sumut. Bukan sumut di sana, Sumatera Utara. Sumut. Ya, jadi itu. Janganlah menetapkan hukum boleh atau tidak boleh. Demikianlah pedoman generasi salafus saleh. Sampai-sampai ya, para ulama, para salafus saleh dalam perkara yang mereka itu berselisih pendapat, kadang ketika mereka dituntut, dikejar untuk konsekuensi satu hadis, kadang mereka hanya menyebutkan hadis saja. Ya, sama seperti saya kasih contoh kemarin, dialog sama istri lah gitu ya, membahas untuk kajiannya dia tentang masalah yaqta'us shalah al-mar'atu wal khimar, ya, wal kalb. Salat itu putus dengan kalimat apa? Yaqta'u, qata'. Qata' itu kan motong, mutus.
Yaqta'us salat itu terputus karena dilewati wanita, keledai dan anjing. Ya. Ada para ulama membantah ulama yang lainnya ketika mereka menakwilkan, menafsirkan, oh yang dimaksud salat putus ini pahalanya. Yang dimaksud memutus ini adalah memutus kekhusyuan, bukan batal salatnya. Dibantah oleh ulama yang lain. Tidak tepat kalau seperti itu. Ya, tidak tepat kalau yang dimaksud di situ adalah batal pahala ataupun batal kekhusyuannya. Lalu dituntut ulama ini, berarti apa batal salatnya? Mereka hanya menjawab yaqta'us shalah. Salat itu putus, batal. Yaqta'us shalah gitu ya. Putus salatnya. Nah, begitu saja ya, putus salatnya. Nah, seperti itu. Saking mereka menjaganya takut berlebihan. Melewati atau melampaui makna hadis, sehingga mereka hanya mengatakan yaqta'us shalah, bisa putus salatnya. Baik, sehingga ada khilaf di sana. Ya. Nah, demikian, apalagi belum jelas seperti ini. Ada versi ini, versi itu, belum jelas mana hak mana yang batil, lebih baik diam. Kemudian yang ketiga, kandungan bab yang ketiga, berita jenis ketiga ini boleh dihikayatkan atau diriwayatkan dengan menisbatkan kepada Bani Israel. Ya, apabila di sana ada berita-berita dari Yahudi, Nasrani, dari Ahlul Kitab, maka ini sering diistilahkan dengan berita Israiliyah, dinisbatkan kepada Bani Israel. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dari siapa? Dari Rasulullah. Berarti pastikan itu dari Rasulullah. Jangan disampaikan semua belum pasti dari Rasulullah. Kadang kan hadis ini dibawakan oleh sebagian orang, ya, oh ballighu anni walau ayah, kita itu harus nyampaikan. Ya, nyampaikan betul, tapi yang disampaikan itu harus anni, maksudnya an Rasulullah, harus bisa kita pastikan ini sahih sampai sanadnya kepada Rasulullah. Jelas ya? Jadi bukan cuma sebatas semangat dalam menyampaikan saja, tapi dicari tahu dulu kebenaran yang mau disampaikan tadi. Ballighu anni walau ayah, hadithu an Bani Israil wala haraj. Silahkan menceritakan dari Bani Israel tanpa ada merasa keberatan. Silahkan, boleh. Ya, boleh kata Nabi. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, namun siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi pada dasarnya dibolehkan saja, akan tetapi tidak boleh kita membenarkan dan tidak boleh pula kita mendustakan. Hanya sebatas hikayat saja, cuma cerita saja, cuma diceritakan saja. Tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan. Terakhir yang keempat, kata beliau masih melanjutkan tadi yang di atas, akan tetapi tidak boleh menjadikan riwayat Bani Israel ini sebagai materi tafsir Al-Quran. Nggak boleh. Ya, riwayat-riwayat Israiliyat, berita-berita dari Bani Israel dijadikan sebagai penafsir Al-Quran. Ya, karena yang menjadi tafsir Al-Quran adalah yang semisalnya, artinya benar-benar itu wahyu. Sementara riwayat dari Bani Israel ini nggak jelas apakah wahyu ataukah bukan wahyu, udah kecampur. Sehingga yang paling tepat untuk menafsirkan Al-Quran pertama sekali adalah wahyu juga. Apa itu? Hadis, ya kan? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi dia bicara dengan wahyu. Jadi apa yang beliau ucapkan dari sabda-sabda beliau itu wahyu. Makanya para ulama bersemangat untuk meneliti hadis, karena kalau itu benar-benar ucapan dari Nabi, pasti itu wahyu. Dan itu sangat tepat, sangat pantas dan layak dijadikan sebagai penafsir dari Al-Quran, karena sama-sama wahyu. Dua wahyu sering disebut. Ya. Baru setelah itu di bawahnya, kalau udah ada penguat dari hadis ini, maka lebih mudah untuk mengambil intisari dari Al-Quran. Sudah ada penguatnya dari hadis. Taib. Nah, adapun riwayat Israiliyah tidak bisa. Riwayat Israiliyah tidak bisa karena nggak jelas.
Ya, jadi cerita-cerita Bani Israel itu boleh diceritakan tapi bukan untuk materi tafsir Al-Quran atau sebagai riwayat dalam menafsirkan makna ayat, tidak boleh. Atau sebagai penjelasan bagi perkara-perkara yang belum dijelaskan. Ya. Atau sebagai perincian bagi perkara yang masih global dalam Al-Quran. Intinya ya dia tidak boleh dijadikan sebagai pemberi penjelasan yang bisa memaknai ayat, itu tidak boleh. Ya, menyertakannya bersama kalamullah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakang, dalam bentuk seperti ini tentu lebih condong menguatkan pengesahan riwayat Bani Israel itu. Jadi bahasanya jadi naik, levelnya itu jadi naik begitu ya. Riwayat Bani Israel ini jadi naik ketika dia disandingkan sebagai pentafsir Al-Quran, padahal dia bisa jadi di bawah, bisa jadi itu perkataan manusia, tapi dianggap seperti wahyu. Jadi naik levelnya. Nah, ini dia. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga dia condong menguatkan pengesahan riwayat Bani Israel itu. Dan hal tersebut bertentangan dengan maksud hadis-hadis Nabi SAW di atas. Perkara itulah yang disinyalir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam perkataannya. Dalam sebuah perkataan Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, buat apa kalian bertanya kepada ahlu kitab? Nah, ini marah Abdullah bin Abbas. Ya, dalam teks aslinya itu, kita lihat sini bukunya. Abdullah bin Abbas berkata, "Kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai' wa kitabukum alladhi unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdath." Nah, itu ya. Kenapa, buat apa kalian bertanya kepada ahlul kitab sedangkan kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih benar? Ya, dalam teks asli itu ahdath, maksudnya itu lebih update gitu ya, lebih terbaru. Ya, lebih update katanya itu. Udah update ini, sudah Al-Quran ini udah enggak ada lagi, udah terupdate, yang dari dulu itu udah diupdate sini. Ya. Jadi itu kata Abdullah bin Abbas, sementara Al-Quran, kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah itu sudah lebih benar. Kalian dapat membacanya tanpa ada perubahan di dalamnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kalian bahwa ahlul kitab telah merubah-rubah kitabullah. Nah, terlebih lagi, Nabi sudah menjelaskan, bahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan bagaimana ahlul kitab dahulunya suka merubah-rubah Al-Kitab. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Mereka katakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyashtaru tsamanan qalilan. Tujuannya agar mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini. Nah, ini dia. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kalian bahwasanya ahlu kitab itu telah merubah-rubah kitab Allah. Ya, mereka menulisnya dengan tangan mereka lalu berkata ini berasal dari sisi Allah. Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah cukup bagi kalian dan kalian tidak perlu bertanya kepada mereka ahli kitab, tapi bertanyalah kepada para ulama. Jangan bertanya sama ahli kitab, bertanyalah kepada para ulama. Jangan bertanya kepada orang kafir tentang maslahat hidup muslim. Tanya kepada ulama, tanya kepada ustadznya, tanya kepada seorang yang alim. Nah itu, jangan bertanya kepada orang kafir. Demi Allah, kita juga tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang ilmu yang diturunkan kepada kalian. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan mereka aja nggak pernah tanya kepada kita tentang apa yang Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran. Ngapain kalian yang tanya mereka? Ya, ngapain kalian yang tanya mereka? Satu saat pernah Umar bin Khattab itu membawa kitab Taurat. Ya, dia buka-buka, dilihat sama Nabi. Karena dia mendapati, bagus juga. Di dalam itu ada juga dalam Islam. Maka marah waktu itu Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan waktu itu Umar sampai membakarnya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kitab-kitab yang dalam itu ada syubhat, bakar aja. Apa ya, bahaya, bisa merusak, ya, merusak pikiran kita. Kalau syubhat itu udah lengket itu susah itu ngeroknya. Bersihnya itu susah. Marah waktu itu Nabi SAW sambil mengatakan, amutahawwikuna fiha, kalian ini masih bimbangkah dengan Quran? Sampai begitu Nabi, masih bimbangkah dengan Al-Quran? Kok sampai
menelaah kitab-kitab mereka gitu. Masih bimbangkah dengan Al-Quran? Tapi seperti itu Nabi SAW. Ya, sehingga beliau pun mengatakan, la tas'aluhum, jangan kalian bertanya kepada mereka. Jangan kalian la tas'aluhum an syai', jangan kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Karena apabila nanti di sana ada kebenaran, dikhawatirkan kalian mendustakannya, atau sebaliknya, jika di sana ada kebatilan, justru kalian membenarkannya. Disitulah Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, lau anna Musa alaihi salam kana hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa alaihi salam masih hidup saat ini, dia tidak diberikan keleluasan melainkan ittiba' kepadaku. Sekiranya Musa masih hidup membawa kitabnya, dia tidak diberikan keleluasan, melainkan Musa pun harus ittiba kepada Nabi. Maka tidak ada kekurangan lagi di dalam Al-Quran. Yang kurang itu kita, kurang belajar, ya, kurang mempelajarinya. Itu harus kita akui dan harus semangat untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ini pembahasan kita cukupkan sampai di sini ya, insyaallah. Dan tidak kita lanjutkan setelah Isya, cukup sampai di sini. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Intinya untuk pembahasan ini ya, dari faedah-faedah yang telah kita sebutkan tadi, hendaknya kita lebih semangat di dalam mempelajari Al-Quran dan tidak mendahulukan mereka ahlul kitab ataupun orang-orang kafir dibandingkan apa yang ada dalam Islam. Jika ada sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, kita butuh penjelasan, cari dulu di dalam Islam. Cari dalam Islam, ada ya. Sekiranya kita belum dapatkan, kita masih punya kedua tangan, kita masih punya lisan, panggil Rabb kita, ya Allah, beri saya jalan keluar. Allah Ta'ala akan tunjukkan. Ya, jangan terburu-buru langsung kepada mengambil solusi ini kepada orang-orang kafir. Baik, Allahu a'lam bishawab. Walaupun ini bukan berarti kita tidak menerima sedikit pun dari mereka, tapi kita yang harus punya alat ukur screening tadi, yaitu harus kita buat gitu ya, kita pelajari sehingga kita memilikinya. Tape cukup sampai di sini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.